Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya? Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjut belajar mengenai code igniter, ya. Materi yang akan saya pelajari adalah mengenai token CSRF. Baik, teman-teman semua, ya. Sebelum kita membuat token CSRF itu, ya, kita kenali dulu CSRF itu adalah pemalsuan permintaan lintas situs. Nah, teman-teman bisa cari eh, penjelasannya atau yang berdasarkan saya baca, ini sejenis request palsu yang dilakukan oleh penyerang, ya, yang tujuannya untuk merugikan kita sebagai pengguna, ya, dengan tindakan misalkan transfer gitu ya. Padahal kita nggak melakukan transfer. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, itu bisa terjadi jika website eh, yang kita gunakan tidak dilindungi CSRF, ya. Artinya teman-teman kan pasti paham kalau kita mau transfer pastinya ada formulirnya, ya kan, nomor tujuannya, nominalnya dan lain sebagainya itu kan pasti diisi gitu. Bagaimana mungkin penyerang itu mengirimkan paket request yang nggak pernah kita isi tapi dikirimkannya? Nah, ya analogi seperti itu, ya. Jadi kalau nggak dikasih tahu, ya, kalau nggak dicegah, ya, itu bisa dianggap sebagai tindakan yang valid sama si sistemnya atau sama aplikasi yang kita bangun. Oke, mungkin teman-teman punya pertanyaan gitu ya. Kan Pak, eh, aplikasi kita itu harus login dulu untuk melakukan transfernya. Tentu saja kan ada pengecekan session. Ya, benar. Memang ada pengecekan session dan serangan ini khusus ditujukan memang pada pengguna yang sudah login. Nah, kalau nggak login udah pasti gagal. Tapi pengguna yang login ini bisa dianggap valid sama sistemnya gitu. Nah, jadi cara kerja token ini adalah memastikan bahwasannya pengguna itu mengisi formulir yang dikirimkan sama sistemnya. Artinya gini, kalau aku nih sistemnya, kalau aku ini nggak pernah ngirimkan ke kamu sebuah formulir, nggak mungkin tiba-tiba kamu kirim formulir ke aku terima. Nah, analoginya gitu, CSRF ini ya. Kalau ada transaksi, aku pasti ngirim formulir ke kamu. Kalau kamu tiba-tiba ngirim, nah itu pasti bukan dari aku. Dan pasti kalau kamu ngirim itu bukan bukan user, pasti robot. Oke, paham ya, teman-teman semua? Oke, teman-teman semua, cara menggunakan token CSRF adalah yang pertama, kalau kita baca, kita deklarasikan di config, ya. Kemudian gunakannya di hmm, formnya langsung ya. Oke, katanya ada di config ya. ctrlp config. Oke, nih. Klik kanan, close orders. Adakah kata kuncinya adalah CSRF. CSRF. Hmm, di sini regenerate. CSRF regenerate. Oh, seharusnya CSRF protection ya. Oh, protection true. Hmm, if you use from helper,
Oh, kalau mau gunakan dari helper kayak gini ya. Tapi kita cari yang gampang saja dulu. Yang kita gunakan dari semuanya berarti ini global berarti ya. CSS CSRF protection sama dengan true. Oke. Selanjutnya adalah apa ada di controllernya atau enggak ya? Kita coba saja. Kita tambahkan itu di login di sebelum form tutup di atas tombol lah ya tentunya. Kita refresh, no message, kita lihat tidak ada, name-nya kosong. Oke, teman-teman, ternyata kita harus memanggil perintah untuk generate name-nya sama generate tokennya dari controller ya. Yang pertama ini indeksnya adalah nama, ini indeksnya adalah name ya. Kemudian hashing atau tokennya itu adalah hash, jadi name sama hashnya. Jadi kalau di input nanti ada input type hidden, name-nya adalah default name-nya, value-nya adalah hashing token tadi ya, untuk pencegahan CSRF-nya. Jadi ini ada di controllernya. Jadi CSRF-nya kita kopikan, kita letakkan kemari, kemudian kita passing ke login. Setelah dipasing dan dia sudah ada ya, name-nya adalah CSRF test name, value-nya adalah generate-nya. Jadi kalau kita mau buat formulir, kita arahkan kemari, aksi login, dia akan ditolak gitu ya. Oke. The action you have requested is not allowed. Ini ditolak ya. Bagaimana cara validasinya? Oh, yang tadi itu seperti itu ya. Itu contohnya kalau nggak di allow-nya tuh tadi. Bisa kelihatan kita tadi ya. Oh. Jadi kalau teman-teman mau bikin pembuktiannya, bikin formulir palsu gitu ya, formulir palsu, coba dikirimkan. Ya, contohnya formulir palsunya adalah ini ya, formulir palsu. Kalau kita nggak kasih token, ya kan palsu dia kan, bener ya? Kita login, ya. The action you have requested is not allowed. Ya, request itu kan permintaan dari klien itu bisa get, bisa post gitu ya, bisa minta metode get atau metode post. Nah, nggak dikasihnya kalau kita aktifkan tadi CRS apa tadi ya, yang true tadi kita aktifkan, protectionnya kita aktifkan true, ini otomatis dia akan selalu menjaga formulir kita. Jadi kalau tokennya salah gitu ya, misalkan kita coba lagi ya teman-teman, mana dia, sub ya, seperti itu. Misalkan kita refresh nih, kita login, berhasil ya teman-teman. Oke, kita logout. Oke, kemudian kita inspect elemen ya, kita inspect elemen, kemudian kita mau cek tokennya, kita salahin ya. Nah, salah tuh tokennya. Kita send requestnya ini ya, cross site request forgery ya, pemalsuan pemalsuan request lintas situs. Ini harusnya ditolak, kita buktikan.
Nah, itu dia. The action you have requested is not load. Nah, orang tuh penyerang itu tentunya nggak punya token. Ya, atau analoginya tokennya tadi salah. Nah, ketika tokennya salah, dia nggak diizinkan. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup yang ingin kita pelajari hari ini mengenai satu hal penting yang sangat penting dari sebuah secure software, ya software yang aman, yaitu upaya kita untuk mencegah sistem kita dari serangan-serangan penyerang di luar sana. Nah, ya kita harus jagai aplikasi kita, ya aplikasi kita itu seperti sebuah rumah yang bisa diakses siapa saja, yang kita harus menyiapkan security untuk mengamankannya. Baik teman-teman, apabila teman-teman ada ide yang akan kita bahas selanjutnya, silakan komen di kolom komentar. Yang pastinya kalau dari saya akan lanjutkan terus membuat aplikasi ini, sejenis aplikasi kasir atau point of sale, ya. Jadi kita akan mengembangkan aplikasi ini bisa saja dengan tujuan adalah sebagai modal dasar project, ya. Modal dasar project itu adalah project yang mungkin kedepannya bisa kita copy paste untuk bikin project-project berikutnya, gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya saya ada project, ya, ada project saya, cuma tidak bisa gitu ya dibagikan. Nah, tentunya karena alasan project yang kita kerjakan untuk perusahaan, lisensinya dimiliki oleh perusahaan tersebut, gitu ya. Kita harus menjaganya. Baik teman-teman, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.